Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di Tapak Sembrani Pam. Oke, ini wit edamame. Ini masih ada biji-biji edamamenya, cukup lumayan banyak. Ini edamame yang bijinya yang disortir, jadi tidak diikutkan di ekspor ke Jepang. Nah, di sini ini masih ada edamame yang kepek bahasanya. Ini masih keluar bijinya juga. Becet, coba kita lihat. Iya, nah keluar. Wah, itu kan masih ada bijinya. Jadi biji kedelai ini kan pasti proteinnya cukup tinggi. Nah, ini edamame ini proteinnya cukup tinggi dan cukup potensial untuk pakan ternak. Di sini saya membuat untuk pakan ternak di kandang saya sendiri dan untuk pakan ternak sapi perah tetangga saya itu menggunakan ini. Nanti ditambah dengan konsentrat untuk perah. Maka alhamdulillah info dari pemilik hasil susunya meningkat daripada sebelum menggunakan ini. Nah, oke. Ini edamame untuk proses pengawetan kita langsung sistem dengan dibuat fermentasi. Karena kenapa harus difermentasi? Karena edamame ini prosesnya ini kan sudah direbus. Jadi kalau cuma disilase dia nggak akan jadi. Itu menurut saya, karena bakteri alaminya itu dia sudah mati dengan proses perebusan tadi. Nah, untuk itu maka supaya dia bisa terjadi proses fermentasi, kita kasih probiotik dari luar. Nah, probiotiknya yang cukup aman untuk ternak aja. Nah, supaya edamame ini bisa karena kadar airnya terlalu tinggi dan sangat tinggi sekali, mungkin bisa sampai 70%. Itu kalau cuman maka dijemur dia nggak bagus, palabilitasnya kurang bagus. Nah, untuk itu kita campur dengan bahan kering. Bahan kering karena edamame ini proteinnya cukup tinggi, jadi bisa kita tambah dengan bahan yang mengandung karbohidrat. Ini proteinnya tinggi, seratnya cukup lumayan bagus, TDN-nya bagus. Nah, tinggal menambahin karbohidrat. Nah, supaya lebih simpel lagi, kita jadikan complete feed sekalian. Nah, untuk menjadikan complete feed, jangan lupa kita tambah mineral dengan kalsiumnya, dan untuk menyempurnakan menggunakan premix. Oke. Di sini saya menggunakan premix merek Pitway. Alhamdulillah dengan premix itu harganya cukup murah. Itu ternak saya sekarang perkembangannya cukup bagus. Saya fokus di peternakan breeding, dan untuk sapi perah juga menggunakan Pitway. Sekarang sapinya tidak banyak yang deprok alias lumpuh ya, kalau bahasa Jawa dingkelen. Nah, kalau cuman proses penyampuran antara edamame dengan bahan kering, cuman dicampur manual begini, itu tidak akan terjadi pencampuran sempurna. Ini walaupun dengan mixer pun tidak akan terjadi pencampuran sempurna, karena kulit edamame ini susah untuk pecah. Di dalamnya itu biasanya masih ada airnya seperti ini. Jadi kalau yang masih utuh, apalagi yang masih utuh seperti ini, nah ini pasti ada airnya. Maka air ini dan kedelai ini dia terlalu basah. Kalau cuma dicampur manual tanpa dihancurkan begini, harus dipecah, maka
penyerapannya tidak sempurna, akhirnya bukan terjadi proses fermentasi tapi pembusukan, karena pasti kadar airnya tidak akan kurang dari 30%. Nah, untuk itu cara saya yaitu setelah kita campur dengan bahan kering, yang contoh bisa bahan karbohidrat bisa katul, ditambah jagung, ditambah gaplek, itu cukup lumayan bagus. Nanti kita proses penggilingan. Nah, saya kembangkan menggunakan mesin ini yang sudah saya modifikasi jadi lebih cepat. Nah, ini hasilnya. Nah, hasilnya ini kulit edamame semua sudah pecah. Nah, dan dia semakin lunak. Nah, ini. Setelah ini, aromanya pun masih sedap, dan ini diberikan langsung pun sudah mau. Nah, ini tapi kalau kita punya stok banyak sekali, buat banyak kan nggak mungkin ini langsung diberikan. Ini saya buat total 2 ton, karena untuk sapi perah 15 ekor itu menggunakan bahan ini dan ditambah konsentrat dan hijauan sedikit, itu satu harinya butuh 4 kuintal kulit edamame yang dicampur ini. Oke, kalau di kandang saya cukup 1 kuintal aja. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam drum. Nah, ini drum melakukan pemadatan. Nah, seperti ini. Ini sudah kita padatkan. Nanti ini masih kurang penuh, nanti kita isi sampai penuh segini. Nah, ini setelah penuh baru kita tutup rapat. Untuk memastikan kita buat seperti ini. Nah, kita kasih plastik lagi. Atau kalau nggak punya drum, bisa menggunakan ember cat. Nah, ini kalau kapasitas kecil itu bisa menggunakan ember cat. Sama, dimasukkan dalam ember cat. Yang paling enak dikasih plastik, dipadatkan. Kalau masih nggak ada lagi, bisa kita menggunakan seperti ini. Nah, ini cukup lumayan lah awet, 2-3 bulan. Misal dia benar padat, bisa sampai 6 bulan kalau nggak dimakan tikus. Karena begitu lebih dari 1 bulan, biasanya dia aromanya sudah mulai enak, tuh tikus senang datang. Oke, demikian penjelasan sedikit tentang proses pengolahan edamame untuk dijadikan pakan komplit feed yang dilakukan di Tapak Sembrani Farm. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman peternak sekalian. Salam sukses, salam sehat, salam oplosan. Tapak Sembrani Farm. Oke.